Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri yang adil dan bijaksana, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang saya banggakan para peserta lomba dai yang berbahagia. Hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus diutamakan, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya Allah berikan kita nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan alam, pahlawan revolusi, penghulu para nabi, rahmatan lil alamin. Dialah Nabi yang tidak pernah ke Padang tetapi namanya terpandang, Nabi yang tidak pernah ke Bogor tetapi namanya tersohor, Nabi yang tidak pernah ke Bekasi tetapi namanya selalu di hati, yakni ya Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang bertema membangun ukhuwah Islamiyah dalam beragama, yang akan saya sampaikan dengan singkat, padat dan jelas, walau tidak saya bahas sampai tuntas karena waktu yang terbatas. Hadirin rahimakumullah, membangun ukhuwah Islamiyah berarti membangun hubungan yang dijalani oleh rasa cinta dan didasari oleh akidah, sehingga terbentuklah persahabatan dan persaudaraan yang indah, dan insya Allah akan menjadi berkah antara umat manusia sedunia. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah membuat gambaran indah tentang hal ini. Rasulullah mengatakan perumpamaan orang mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi adalah kal jasadil wahid, bagaikan laksana satu tubuh. Apabila satu bagian dari tubuh itu menderita sakit, maka seluruh badan pun turut merasakan sakit. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, membangun ukhuwah Islamiyah dalam beragama ini tidak memandang perbedaan kulit, suku, bahasa, bahkan negara sekalipun. Tetapi yang mengikat persaudaraan itu adalah kesamaan keyakinan dan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, adapun cara yang harus kita lakukan untuk membangun ukhuwah Islamiyah dalam beragama ini, yakni dengan menjaga keempat hal ini dengan baik. Yang pertama adalah ta'aruf, sikap saling kenal mengenal antara satu sama lain. Tidak hanya ta'aruf fisik atau biodata ringkas, tetapi ta'aruf juga lebih mengenal lagi tentang latar belakang pendidikan, budaya, dan keagamaan, baik itu secara pemikiran dan problematika kehidupan. Hal ini bertujuan untuk menyambung tali silaturahim. Yang kedua adalah tafahum, sikap saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, kekuatan dan kelemahannya masing-masing, sehingga segala sesuatu kesalahpahaman dan perselisihan yang terjadi dapat dihindari dan dapat diatasi dengan solusi. Oleh karena itu, hendaknya kita juga saling memotivasi dan memperbaiki hubungan antara umat Islam satu sama lain. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga adalah ta'awun, sikap saling tolong-menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin, dan yang baik mengajak kepada kebaikan. Seperti tausiah Nabi Khidir alaihissalam terhadap Nabi Musa alaihissalam, bahwa tentang tindakan apa yang paling dicintai Tuhan, bukanlah ibadah sholat, bukanlah ibadah haji, bukanlah ibadah puasa maupun zakat,
karena itu adalah kewajiban bagi kita semua untuk menjalankannya. Tetapi tindakan yang paling dicintai Tuhan adalah membela kaum proletar dengan memberinya makan, pakaian, dan membebaskan mereka yang tertindas. Hal ini tertulis dalam buku Teologi Kiri halaman 20 sampai dengan 21. Oleh karena itu, supaya hidup selangkah lebih maju, jadikan hidup ini lebih bermanfaat lagi bagi orang lain. Seperti yang Rasulullah katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadirin rahimakumullah. Yang keempat adalah takaful. Sikap saling memberi jaminan antara satu sama lain sehingga menimbulkan rasa aman, tidak ada rasa kekhawatiran dalam menjalani dan menghadapi tantangan kehidupan ini. Menurut Dr. Marhamah, Magister Komunikasi Islam, beliau mengatakan sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk bersikap sopan santun dan lemah lembut terhadap mereka untuk membangun ukhuwah Islamiyah dalam beragama ini. Sehingga hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, berkat rahmat Allah lah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar, lagi berhati keras, tentulah mereka telah menjauhkan diri dari sekitarmu. Hadirin rahimakumullah, jaga keempat hal ini dengan baik untuk membangun ukhuwah Islamiyah dalam beragama agar menjadi mudah, indah, dan berkah. Insya Allah hal ini akan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah ucap. Kalau bulan merindu mentari, tentu malam merindu siang. Kalau hati cinta kepada ilahi, tentu kita akan merasa tenang. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.